itu kalau dia belum jadi manisan, terus kita rebus, biasanya tuh ada taste seperti bergetah ya. Dan aku nggak suka rasa itu gitu loh, makanya kenapa aku jauhi dia. Halo kakak, jumpa lagi dengan aku, Mbak Ina. Apa kabar kalian semua? Masih momen Idul Fitri ya, jadi Mbak Ina mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakannya. Mohon maafkan lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, amin. Hari ini Mbak Ina mau share tentang cara membuat manisan kolang-kaling. Ya, buat kalian yang bilang, udah telat Mak, udah lebaran. Nih, aku tahu. Aku minta maaf ya, share-nya telat banget. Tapi kakak percaya nggak? Udah 3 kali loh aku berusaha memvideokan cara membuat manisan kolang-kaling ini, tapi 3 kali gagal. Tidak bisa tayang, qadarullah ya. Dan alhamdulillah yang keempat ini bisa tayang. Alhamdulillah. Jadi kalian simak ya, bagaimana cara membuat manisan kolang-kaling yang versi Mbak Ina ini. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri bagaimana cara membuat manisan kolang-kalingnya, dan yang ini adalah yang versi aku. Gimana caranya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan cara membuat manisan kolang-kaling ini. Yuk kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sudah punya kolang-kaling 2 kg ya. Yang harus kita lakukan adalah mencuci kolang-kalingnya. Di sini Mbak Ina sudah menyiapkan air. Dua kilogram kolang-kaling. Hal yang harus kita lakukan untuk mencuci kolang-kalingnya adalah kita cuci bersih. Kalau misalnya kamu terganggu dengan lendir yang menempel di kolang-kaling ini, tinggal direndam aja ya, rendam lebih lama, lalu nanti dicuci lagi dan dibilas lagi. Dan kalau untuk lendir di kolang-kaling, ada orang yang berusaha menghilangkannya dengan menggunakan air kapur sirih. Tapi Mbak Ina tidak menyarankan itu, karena biasanya kalau kita rendam dengan air kapur sirih, kolang-kalingnya berubah warna menjadi agak kecoklatan. Jadi secara penampilan jadi kurang menarik, kurang bagus ya. Nah, ada versi lain, orang menggunakan daun bambu ya, jadi digosok-gosok dengan daun bambu. Tapi nanti untuk membersihkan daun bambu yang menempel-nempel di kolang-kaling itu, jadi daun bambunya tuh nanti pada pecah-pecah gitu, jadi serpihan-serpihan kecil, dan membersihkannya itu lumayan ribet dan merepotkan. Ditambah lagi, biasanya kolang-kalingnya tuh nanti luka-luka kak, kena si daun bambu ini, karena kan daun bambu lumayan tajam ya, jadi ada luka-luka nanti di kolang-kaling yang akan kakak pakai. Jadi gimana caranya untuk menghilangkan lendir di kolang-kaling tanpa menjadikan dia berwarna kecoklatan dan membuat kolang-kalingnya jadi luka-luka seperti kalau menggunakan daun bambu? Ada caranya kak, cuma memang kakak butuh waktu di sini ya. Kolang-kalingnya itu kita rendam selama misalnya semalaman ya, rendam semalaman, besok paginya langsung dicuci bersih, dicuci, dibelas berulang-ulang. Setelah itu dicoba dipegang, kalau sudah lumayan, sudah tidak berlendir lagi, bisa langsung dipakai. Kalau masih berlendir, biasanya kalau misalnya kolang-kaling yang kita beli itu kolang-kaling yang fresh banget, yang baru, itu memang berlendirnya parah banget. Nah, itu butuh waktu untuk perendamannya lebih lama lagi.
direndam lagi berarti ya. Kalau misalnya udah semalaman kita pegang, pagi itu udah kita cuci bersih masih berlendir dan kalian gak suka, direndam lagi seharian sampai malam, dicoba cuci ulang lagi, coba lagi, sudah berulang-ulang dicuci 3-4 kali dicuci, pegang lagi, coba dites lagi, agak digosok seperti ini gitu kak kolang-kalingnya. Misalnya sudah kesat, berarti udah hilang lendirnya. Kalau masih berlendir lagi, direndam lagi semalaman, besoknya cuci lagi, lakukan berulang-ulang sampai nanti pas kita pegang itu sudah tidak berlendir lagi. Ini sudah bersih. Yang kita harus bersihkan ini nih, kalian lihat ada putih-putih seperti ini ya, ini kita buang. Nah seperti itu. Hai, aku ditemenin Hiroshi. Tuh ya, ini kita buang putih-putih bijinya dari buah kolang-kaling ini. Itu harus dibersihkan, dicuci bersih. Nah, selain membuang biji putih itu, kita juga akan memilih kolang-kaling yang tua. Nih, kalian lihat nggak? Di dalamnya ada seperti awan warna putih. Nah, ini berarti dia keras nih di dalamnya ini nih. Katanya sih karena tua ya. Jadi kalau ada awan-awan putih gini, ini biasanya keras, jadi kita sortir ya. Ini jangan dipakai buat produk yang untuk dijual. Kalau untuk dimakan sendiri mah ya sudahlah ya, pakai aja. Sayang dibuang-buang. Jadi kalau untuk dijual biasanya Maina tidak pakai yang ini, buat konsumsi sendiri aja, tapi tidak buat dijual. Kita pisahkan, cari lagi seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya masih berlendir banget, kalian rendam lagi semalaman. Sekarang ini Maina akan cuci bilas. Biasanya bisa 3-5 kali dicuci bilas. Dan kebetulan ini nggak terlalu licin ya, jadi nggak perlu Maina rendam. Oke, sekarang kita cuci dulu. Oke kak, di sini kita sudah menyiapkan kolang-kaling yang sudah dicuci bersih tadi berkali-kali sampai tidak terlalu licin lagi. Lalu Maina sudah menyiapkan pasta. Di sini ada pasta pisang Ambon untuk warna merah, melon untuk warna hijaunya, dan anggur untuk warna ungu. Sekarang kita sudah siapkan juga air. Kita akan memberi flavor pada kolang-kaling. Tuangkan kira-kira setengah sendok teh pasta, lalu kita aduk. Banyaknya air disesuaikan dengan banyaknya kolang-kaling ya. Nah sekarang kita masukkan kolang-kalingnya. Asal dia kerendam aja. Oke. Kita lanjutkan dengan warna yang lain. Hijaunya melon, tuangkan kira-kira setengah sendok teh. Aduk di sini, masukkan kolang-kalingnya. Sampai dia kerendam ya, seperti itu. Ini direndam semakin lama semakin bagus ya. Nah tuh seperti ini ya Hiro ya.
Kita aduk-aduk. Pasta pisang Ambon. Kita tuang. Ini banyaknya sekitar setengah sendok teh, tapi kalau kalian mau lebih wangi, boleh ditambahin. Dan kita masukkan kolang-kalingnya. Ini kalau mau direndam semalaman, boleh semalaman atau beberapa jam. Kita diamkan sampai menyerap. Ini kolang-kaling yang sudah kita rendam menggunakan pasta tadi ya. Ini sudah berapa jam ya tadi ya? 4 jam sih lebih. Sekarang kita akan tiriskan ya. Dibuang airnya seperti ini. Buang airnya dan ditiriskan. Nah, gini ya kak ya. Nah, seperti ini. Kita tiriskan dulu sampai kering. Lalu baru nanti akan kita proses selanjutnya. Ini kolang-kaling yang sudah kita tiriskan. Udah beberapa jam ya. Sekitar 6 jam ini. Ditiriskan selama 6 jam, jadinya permukaannya kering ya, tapi sebenarnya di dalam bagian bawahnya tuh ada tuh kelihatan ya masih berdiri, tapi nggak apa-apa, ini airnya sudah surut tuh, udah turun airnya. Sekarang kita akan menggulai. Secaranya namanya manisan ya, jadi akan kita gulain. Untuk 2 kg kolang-kaling kita menggunakan gula sebanyak 1,5 kilo. Maina sudah menyiapkan tempat, wadahnya seperti ini. Seadanya aja ya, kalian punya wadah seperti apa bisa dipakai, pakai aja. 2 wadah 1 liter dan 2 wadah yang kecil ya, sekitar setengah kiloan atau 500 ml gitu. Kita akan menggunakan 4 wadah ini, nanti berarti yang satunya akan kita bagi 2. Di sini Maina sudah menyiapkan gula masing-masing setengah kilo ya. Maina akan contohkan bagaimana cara kita untuk menaruh di wadahnya. Sekarang kita coba dengan yang ini dulu. Pertama-tama kita masukkan dulu gula pasirnya. Ini tujuannya supaya nanti kolang-kalingnya tidak menempel di dasar ya. Baru kita masukkan kolang-kalingnya. Bismillah. Lalu masukkan lagi kolang-kalingnya. Masukkan lagi gulanya. Kok jadi kolang-kaling? Sekarang kolang-kalingnya lalu gulanya lagi. Dan kolang-kaling. Nah, seperti ini. Lalu gula lagi.
Kalau nanti masih ada sisa gulanya, ini nanti kita masukkan setelah gula yang ada di dalam sini larut ya. Oke, setelah penuh seperti ini, ditutup ya, supaya nggak masuk semut. Sementara kita taruh begini dulu. Seperti ini. Kita tunggu sampai gulanya mencair ya. Ini udah mulai mencair tuh. Tuh. Ya kan? Ini dia kolang-kaling yang sudah kita beri gula. Ini sudah 6 jam ya. Terus ini seperti ini. Dia nempel ya. Nah, tapi belum semua gulanya larut. Ini nanti akan kita aduk. Nah, kalian bisa lihat ya. Tuh. Kolang-kalingnya menggumpal. Sekarang kita aduk ya. Jadi kolang-kaling ini sekarang lagi proses mengeluarkan cairan dari dalamnya. Itu cairannya lagi keluar. Jadi nanti dia menciut kolang-kalingnya. Mengecil dari ukuran semulanya. Ini kita aduk. Ke sini kolang-kalingnya mengeluarkan cairan dari dalam. Nanti akan kita diamkan sampai dia menyerap kembali air gula ini. Seperti itu ya. Makanya prosesnya agak lama. Karena dia nanti akan menyerap lagi cairan gulanya secara natural. Nah, ini proses pengadukan ini kita jadwalin ya. Sehari bisa 3 kali setiap 8 jam, atau bisa juga 2 kali setiap 12 jam. Misalnya kalau kayak sekarang nih jam 5 kita aduk, nanti diaduk lagi jam 1, lalu jam 9 malam, jam 1 siang dan jam 9 malam. Tapi kalau mau dijadwalkan sehari tiap 12 jam. Tapi kalau mau kita jadwalkan setiap 12 jam juga nggak apa-apa. Yang penting dia harus diaduk ya, biar nggak menempel. Karena kalau dia menempel, nanti proses penyerapan cairan gula ke dalam kolang-kalingnya itu akan terhambat. Jadi kolang-kalingnya nanti akan gepeng-gepeng. Ini adalah contoh kolang-kaling yang tidak diaduk selama beberapa hari, akhirnya dia jadi bantet ya kak. Jadinya seperti ini. Makanya proses perekaman video untuk kolang-kaling yang ini Maina stop ya. Ini dia jadi seperti ini. Kolang-kalingnya gepeng, bahkan sudah diaduk-aduk selama beberapa pekan, dia tetap bantet seperti ini. Tuh, nggak ada airnya. Dia nggak bisa melembung seperti awalnya. Kita bikin baru lagi ya. Proses awalnya tetap seperti yang video sebelumnya. Ini Maina bikin yang pasta melon. Kolang-kalingnya sudah Maina cuci dan sekarang kita tiriskan ya. Agak lama meniriskannya biar dia sampai kering banget. Ini Maina sudah menyiapkan toples besar ya untuk menaruh kolang-kalingnya nanti. Bisa. Dan
Muat mam, insya Allah. Dan ini juga sudah menyiapkan gula pasirnya 2 kilo. Dan ini kolang-kaling yang sudah kita tiriskan. Kolang-kalingnya sudah ditiriskan selama sekitar 8 jam. Ya, udah kering. Insya Allah airnya sudah tiris. Oke, kita mulai ya kak. Pertama-tama kita akan menaruh gula pasirnya. Ini tujuannya supaya nanti kolang-kalingnya nggak menempel di dasar toplesnya. Kita masukkan kolang-kalingnya. Gula lagi, lalu kolang-kalingnya lagi. Tujuannya supaya nanti gulanya lebih cepat larutnya. Habis ya kolang-kalingnya. Sekarang kita masukkan lagi gulanya. Nah, seperti ini. Kita ratakan. Lalu ditutup ya. Nah, layernya jadi seperti ini. Tuh, kelihatan ya. Gula, kolang-kaling, gula lagi, kolang-kalingnya lagi, gula lagi. Iya. Nanti kita tunggu sampai gulanya mencair, nanti akan kita aduk ya. Aku aja ya, kamu enggak. Ini sudah 3 jam ya. Bisa dilihat. Gulanya sudah mencair. Kita buka. Nah, seperti ini. Ini harus diaduk ya kak. Diaduk-aduk supaya dia nggak nempel. Tuh, sampai yang di dalam harus diaduk terus supaya gulanya larut. Ini masih ada sebagian gula yang masih belum larut ya. Nah, ini kalau kita nggak aduk, kalau nggak diaduk, dia akan nempel-nempel ya. Dan kalau nempel, kolang-kalingnya jadi bantet dia, nggak bisa nyerap air gula lagi. Jadi prosesnya adalah kolang-kalingnya ini mengeluarkan cairan dari dalam kolang-kalingnya cairannya akan keluar, bercampur dengan gulanya. Nanti setelah keluar cairannya semua larut dengan gula, dia akan menyerap air gulanya dan akan kembali ke bentuk awalnya. Ini harus diaduk setiap 6-8 jam sekali ya. Kita balik lagi nanti. Ini sudah 15 jam ya. Sudah nggak ada gula yang belum, sudah nggak ada lagi gula pasirnya, sudah mencair semua. Seperti ini. Ini sudah 3 kali diaduk ya. Bisa dilihat. Tuh. Kelihatan ya. Kolang-kalingnya tipis. Dan ini kalau nggak kalian aduk, dia akan lengket, nempel, dan jadinya nggak menyerap air gulanya secara maksimal. Jadi harus sering-sering diaduk
Minimal sehari 2 kali, jadi setiap 12 jam atau 3 kali setiap 8 jam. Maina akan pindahkan kolang-kaling ini ke wadah yang lebih ceper supaya lebih mudah untuk disimpan di kulkas. Sudah dipindahkan ya kak ke wadah yang lebih ceper dan wadah kecil toples seperti ini ya, untuk memudahkan simpan di dalam kulkas. Ini akan ditutup rapat lalu kita masukkan ke kulkas ya. Untuk memudahkan presentasi nanti Maina akan videokan yang wadah kecil ini aja ya. Oke, tapi tetap semua harus diaduk setiap 12 jam kalau sekarang. Ini sudah 3 hari ya. Dari kemarin sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Tuh lihat ya, sudah mulai besar lagi, menyerap airnya lagi. Tetap diaduk supaya penyerapan airnya maksimal, karena kalau nggak diaduk dia nempel-nempel, nanti bantet dia kalau nggak diaduk. Oke. Dia udah banyak menyerap air gulanya, bentuknya juga udah bagus banget. Seperti batu permata ya, ini mengkilap. Kita masukkan lagi ke dalam kulkas. Hai, ini posisinya sudah 8 jam lebih dari terakhir kita aduk ya. Sekarang mau dibuka dulu. Nah, tuh kolang-kalingnya udah mulai gendut lagi. Tuh ya, dia udah menyerap lagi cairan gulanya. Kelihatan kan ya, lebih tebal dari yang sebelumnya. Ini udah jadi ya. Kalau udah seperti ini sudah jadi. Kalau udah jadi begini, misalnya kalian mau biar disimpan lebih awet, ini tinggal direbus aja dan dimasukkan ke wadah lagi seperti ini, dan bisa disimpan lebih lama. Kita lihat yang besar tuh. Ini tadinya sebelumnya kan air gulanya di atas ya, kolang-kalingnya terendam. Sekarang kolang-kalingnya mulai naik tuh. Tuh. Kenapa? Karena sudah menyerap lagi cairan gulanya. Tuh, udah gendut-gendut kayak aku. Nah, ini udah jadi ya. Kolang-kaling kita sudah jadi. Hore. Nah, kalau udah seperti ini tinggal direbus. Kalian bisa rebus kalau mau direbus. Kalau nggak mau direbus juga sudah bisa dimakan aja. Jadi deh kita lebaran ya, makan kolang-kaling. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya kak. Jika kalian suka silahkan di like, di komen di bawah, dan di share sebanyak-banyaknya. Barangkali aja ada teman, sahabat, kerabat, saudara, kenalan siapapun yang butuh dengan resep dan tips-tips ini, ya kan? Dan jangan lupa di subscribe channel aku. Makasih ya kak, sehat terus, dah.